Namun keduanya ini ditolak. Yang pertama itu ditolak pada tanggal 13 Februari 2025 dengan alasan karena seharusnya dari hakim mengatakan pengajuan gugatan ini diajukan untuk dua perkara yang berbeda, yaitu untuk dugaan suap kemudian juga untuk dugaan perintangan penyidikan. Lalu kemudian tim Hasto Kristianto ini kembali mengajukan pra peradilan namun kembali ditolak dan dinyatakan gugur, sehingga hari ini merupakan sidang perdana dari Hasto Kristianto. Pada 24 Desember 2024 lalu, Hasto Kristianto ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu periode 2019-2024 anggota DPR RI Harun Masiku dan juga dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga kuat melakukan atau memberikan suap kepada ex-komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan, dan juga ia diduga melakukan perintangan penyidikan karena Hasto Kristianto ini diduga meminta salah satu pegawainya untuk kemudian menelpon Harun Masiku. Untuk kemudian Harun Masiku diminta untuk merendam handphonenya dan meninggalkannya agar tidak meninggalkan jejak. Dan ini diduga dilakukan pada saat KPK menjalankan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Demikian, Okta. Kompas TV, Claudia Carla dan juru kamera Andika Pratama atas laporan Anda. Ya, saudara, breaking news Kompas TV. Kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen. Akan kami beri kesempatan untuk memoto. Namun ketika persidangan sudah mulai, tidak ada lagi foto pemoto, terlebih bolak-balik ke dalam ruang persidangan. Ya, mohon perhatiannya agar persidangan ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu yang dapat kami sampaikan. Baik, kami lanjutkan. Kami periksa dulu identitas terdakwa ya Pak. Nama Hasto Kristianto, betul? Betul Yang Mulia. Lahir di Sleman, 7 Juli 1966. Betul Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Geraha Asri 6, Blok G6, nomor 18, Villa Taman Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Atau Jalan Sultan Syahrir, nomor 12A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Betul? Betul Yang Mulia. Yang nomor 2 adalah kantor Yang Mulia. Oh, kantor. Agama Katolik. Betul Yang Mulia. Pekerjaan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Betul Yang Mulia. Pendidikan S3. Baik, dalam hal ini saudara diwakili oleh kuasa hukum ya. Betul Yang Mulia. Kepada saudara kuasa hukum, apakah bisa melengkapi kelengkapan legal standing? Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami dari tim kuasa hukum dari Pak Hasto Kristianto, dalam hal ini berjumlah 17 nasihat hukum kami akan sampaikan kepada Yang Mulia terkait dengan identitas dan berita acara sumpah dan lain. Terima kasih. Silakan kelengkapan surat kuasa dan berita acara sumpah. Berita acara sumpahnya aslinya ada Pak? Jadi tapi aslinya ada. Sekarang yang ada dulu yang aslinya supaya ini kami tulis fotokopi ya. Oke, nanti kita absen. Oke, sekarang yang hadir dulu aja Pak, yang kita minta berita acara sumpah. Pak Mahdir Ismail ada ya? Oh ya enggak? Iya siap. Oke, satu. Oke, berita acara sumpahnya.
Clear. Oke. Oke. Silakan Bang. Oke. Yang hadir ya. Kemudian Pak Roni. Oke. Oh, aslinya? Aslinya? Oke. Saya tulis fotokopi ya. Saya tulis fotokopi sini ya, belum ada aslinya. Yang aslinya belum ada, ini saya tulis fotokopi karena belum ditunjukkan aslinya. Oke. Kemudian Pak Febri yang hadir aja nih, siapa Pak Febri? Silakan. Ada asli dan fotokopinya. Mana? Nah, ini kan fotokopi. Acara sumpah. Sudah. Silakan diambil. Oke. Dengan asli. Oke. Kemudian siapa lagi yang hadir, Pak? Pak Arman Anis. Oke. Ini nggak sesuai tadi Pak Febri, Dr. Erna harusnya. Oke. Dr. Erna ya, sekalian aja Pak, kalau di surat kuasa kan harusnya Dr. Erna setelah Pak Febri. Oke. Pak, enggak, tolong misalkan ada aslinya Pak. Kemudian Dr. Erna, ini sesuai ini aja, jadi Dr. Erna Fatmaningsih. Ininya apa? Peradinya asli. Oke. Oke. Ini sesuai asli. Ya. Tasnya ini silakan. Sama tadi Pak Roni itu belum ada. Silakan. Kemudian Pak Dr. Alfon Kurnia Palma mungkin ada hadir hari ini. Oke. Kita acara sumpahnya. Tapi masih ini ya, ini masih fotokopi ya. Ini masih fotokopi Pak. Fotokopi bisa kan? Ya. Kemudian Dr. Duke Ari. Oke. Nanti setelah ini Abdul Rahman di sini, baru Bobi Rahman Manawi. Belum ada, tapi hadir orang. BA-nya, berita acara si sumpahnya. Oke. Ya, aslinya maksud saya. Ini masih fotokopi ya. Fotokopi juga nih. Acara sumpah. Kemudian siapa lagi Pak? Pak Bobi Rahman Manalu. Oke. Fotokopinya. Ini double Pak. Oke. Ini ada aslinya semua. Ada lagi? Anissa Eka Patresma. Kirim Monang. Anissa Fitra Patresma. Aslinya ya, gasnya, oke.
sudah tadi ya, Arman Manis. Dr. Apatra Mijaya hadir orangnya? Sudah. Belum ada semuanya nih ya. Dr. Apatra Jaya. Loh, ini kok Patra MZ? Sakit. Dr. Apatra Mijaya. Patra Mijaya SHLM Pak. Kok Oh, nah, punya. Dr. Apatra Mijaya. Udah datang, oke kalau datang enggak apa-apa. Tapi nanti ketika datang di mana aslinya? Datang orangnya. Hah? Nyusul. Oke. Saya ini aja ya. Apa? Saya fotokopi nih berarti. Ini fotokopi, belum ada aslinya semuanya. Aslinya? Ya. Nyusul ya? Oke. Ya, ya. Tinggal bukan. Oke. Ya, oh, kecil bener Pak, nggak ada yang gede gini. Nah, nanti tak khawatir hilang. Harganya sama kok fotokopinya. Lah, ganteng nih saya. Nanti kalau ini ini ambil aja Pak, ini yang lebih enak. Ganteng, ganteng. Kemudian sebentar tadi Pak, ini Dr. Apatra Mijaya ini apa Pak Patra Zen? Beda, kalau lain ya berarti. Mana? Mana? Nggak ada Pak. Di bawah saya beli itu Dr. enak. Termasuk. Mana Pak? Hah? Nggak ada. Belum, maaf ini. Secara formulir belum. Nah, beda kan Apatra Mijaya dengan Pak Pasajen. Coba. Tapi tadi kartu itunya Patra Zen. Yang mana yang benar ini? Coba Pak Patra, mohon maaf ini. Saya pastikan, yang penting. Nah, ini lagi beda lagi. Mohon maaf ini Pak, ini namanya Dr. Apatra Mijaya dalam surat. Tetapi dalam anggota KTA dan surat sumpahnya Dr. Patra M. A. Patra. Oh, gitu. Berarti di sini kurang Zen aja. Tapi Patra Mijaya, oke. Sini A. Ya, ya. Ya, ya. Berarti kurang Zen, tapi akhirnya orang yang sama ya. Iya. Bisa terima ya Pak ya. Ya, ya. Tidak apa-apa. Yang penting kami pastikan orangnya benar. Takutnya tidak benar. Makanya, oke, siap. Terima kasih, Mas. Ini sepatunya siapa? keren. Oh, yang tadi ya? Zen ini siapa? Ya kan? Zen ini Oh, tapi tua lah ya. berita ininya enggak ada kan? Tadi Masa tadi udah? Yang tadi Pak Roni ini asli Pak. Ininya. Tinggal berita acara sumpahnya yang asli ya. Oke Pak Jonas Orbelin. Tapi tidak hadir. Tapi berarti KTA masih ini ya.
fotokopi semua ya. Kemudian berarti nggak hadir ya hari ini ya. Tadi Pak Johannes hadir ya? Nggak hadir. Pak Rashid Ridho ada hadir orangnya? Ada ininya? Bas aslinya? Kemudian Triwiono Susilo ada? Nggak hadir. Berarti ini masih fotokopi semua. Nanti sidang berikutnya harus dilengkapi. Ini masih fotokopi semua. Kemudian Rory Sagala. Oh ya, nah, oke. Oke, silakan diambil. Sudah ya, berarti siapa? Abdurrahman. Ada namanya di sini. Abdul Rahman. KTA-nya Yasmin. berarti cuma ada ini yang asli cuma Bas ya. Yasmin. Ini tadi punya Pak Rory. Sudah ya. Pisahkan sudah Pak. Sudah, kenapa? Ini masuk fotokopi belum ada. Baik, kepada penasihat hukum masih ada kekurangan yaitu menunjukkan aslinya ya. Mohon nanti di sidang berikutnya agar dilengkapi agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Begitu ya penuntut umum ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Aja, tapi nanti saya yakin mungkin aslinya bisa ditunjukkan di sidang berikutnya. Baik, kepada rekan wartawan sebelum dimulai kami beri kesempatan untuk foto. Setelah itu sidang berjalan, tidak ada lagi foto memoto kecuali apalagi menggunakan blid. Ya, silakan kalau mau ambil gambar. Ya, silakan. Jadi kita ya Pak. Ya. Makasih Yang Mulia. Ya, silakan. Ya, terima kasih kerjasamanya rekan-rekan wartawan. Kita lanjutkan. Terdakwa sebelumnya ditahan oleh penyidik ya dari tanggal 20 Februari sampai saat ini. Betul Yang Mulia. Apakah sudah menerima surat dakwaan? Sudah Yang Mulia. Sudah ya penasihat hukum? Izin Yang Mulia, kami Sudah. bisa serahkan. Oke, baik. Sudah terima surat dakwaan? Ya, sudah, cukup. Oh ya, apa? Nah, yang penting kami memastikan. Oh ya. Sudah, silakan. Baik, meskipun sudah terima dan mungkin sudah membaca, namun akan lebih lanjut dibaca oleh penuntut umum. Silakan penuntut umum bacakan dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami bacakan, perlu kami sampaikan bahwa dakwaan ini dalam bentuk kumulatif. Untuk bab dakwaan pertama kami akan bacakan lengkap, kemudian untuk bab dakwaan kedua kami akan bacakan dakwaan pertama dan yang keduanya dianggap dibacakan. Gimana saudara penasihat hukum, keberatan enggak? Kami tidak keberatan Yang Mulia. Terima Baik, kasih. silakan saudara penuntut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan surat dakwaan nomor 14 garis miring tut titik 01 titik 04 garis miring 24 garis miring 03 garis miring 2025 atas nama terdakwa nama lengkap Hasto Kristianto. Identitas secara lengkap dianggap dibacakan. Penahanan dianggap dibacakan.
D. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Hasto Kristianto pada waktu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Jalan Pegangsaan Barat nomor 1 RT 1 RW 2 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait antara satu dengan lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 141 huruf B Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP untuk melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07-01-01-2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Bahwa pada tanggal 26 November 2019, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 134-01-11-2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan, hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI terkait dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Atas penyelidikan tersebut, penyelidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian melaporkan kepada pimpinan KPK. Atas laporan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2019, diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 146-01-12-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal komunikasi antara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio Fridelina yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Pada sekitar pukul 18.19 WIB,
terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Pada tanggal 9 Januari 2020, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07-Dik-00-01-2020 guna melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, atas dasar surat perintah penyidikan tersebut, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprindik 01-Dik-01-01-01-2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini sehingga pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia UP Kabareskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO daftar pencarian orang atas nama Harun Masiku nomor R-Dik-01-01-01-23-01-01-2020 tanggal 17 Januari 2020 dan nomor R-5739-01-01-23-00-12-2024 tanggal 5 Desember 2024. 2. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat panggilan nomor SPGL /Dik-11-23/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang ditujukan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara atas tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada tanggal 6 Juni 2024, terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, Kusnadi melaksanakannya. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum terdakwa diperiksa sebagai saksi, terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi
Namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik terdakwa dititipkan Kusnadi, sehingga penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik terdakwa dan Kusnadi. Namun penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku. Bahwa perbuatan terdakwa Hasto Kristianto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah kepada orang lain, yaitu secara tidak langsung memberikan perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan, dan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam merupakan perbuatan yang telah dengan sengaja terdakwa lakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku yang mengakibatkan penyidikan atas tersangka Harun Masiku terhambat. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dan dilanjutkan yang mulia. Izin. Dan kedua, pertama, bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku DPO pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Jalan Pangeran Diponegoro nomor 27 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, dan di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, di Mall Pejaten Village Jalan Warung Jati Barat Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di Apartemen Mediterania Jet Central Park Jakarta, di Hagen Dutch Mall Plaza Indonesia Jalan Ahmad Tamrin Kapling 2830 Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak tahun 2015 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terdakwa melaksanakan tugasnya dibantu oleh orang kepercayaan terdakwa diantaranya Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan daftar calon tetap yang akan mengikuti pemilihan umum
anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang meliputi wilayah Palembang, Lubuk Linggau, Banyuasin, Musirawas, serta Musirawas Utara dengan urutan nama-nama calon anggota legislatif sebagai berikut. 1. Insinyur Haji Najarudin Kemas. 2. Haji Darmadi Jufri. 3. Rizky Aprilia SHMH. 4. Dia Oktasari. 5. Dodi Julianto Siahaan SH. 6. Harun Masiku. 7. Dr. Anda Sri Suharti MSI. 8. Irwan Tongari SE. Namun sebelum pelaksanaan pemilu, KPU RI mendapatkan informasi bahwa caleg DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel 1 nomor urut 1 yang bernama Insinyur Haji Najarudin Kemas telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019. Menindaklanjuti informasi tersebut, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP dan DPP PDIP membenarkan informasi tersebut melalui surat nomor 2334/X DPP/4 Romawi 2019 tertanggal 11 April 2019. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 KPU RI mengeluarkan keputusan nomor 896/PL-0.1.4/KPT/06/KPU/4 Romawi 2019 perihal perubahan ke-6 atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1129/PL-06/KPU/9 Romawi 2018 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum tahun 2019. Kemudian KPU mengirim surat nomor 707/PL-0.SD/06/KPU/4 Romawi 2019 tanggal 16 April 2019 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menyampaikan caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari PDIP Insinyur Haji Najarudin Kemas dicoret namanya dari DCT karena telah meninggal dunia dan meneruskan informasi tersebut kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada semua tempat pemungutan suara TPS pada Dapil Sumsel 1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan pemilu, kemudian KPU RI melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil pemilu secara nasional. Kemudian KPU RI menerbitkan keputusan nomor 987/PL-08/KPT/06/KPU/5 Romawi 2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal rincian rekapitulasi perolehan suara dari PDIP untuk penghitungan tingkat provinsi Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 145.752 suara dengan rincian sebagai berikut. 1. Insinyur Haji Najarudin Kemas dengan perolehan suara 0. 2. Darmadi Jufri dengan perolehan suara 26.103 suara. 3. Rizky Aprilia SHMH dengan perolehan suara 44.402 suara. 4. Dia Oktasari dengan perolehan suara 13.310 suara. 5. Dodi Julianto Siahaan SH perolehan suara 19.776 suara. 6. Harun Masiku dengan perolehan suara 5.878 suara. 7. Dr. Anda Sri Suharti MSI dengan perolehan suara 5.699 suara. 8. Irwan Tongari SE dengan perolehan suara sah 4.240 suara. Pada tanggal 22 Juni 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP untuk membahas perolehan suara Insinyur Haji Najarudin Kemas dalam pemilu, meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia dan telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1. Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, terdakwa memberi perintah kepada Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP untuk menjadi kuasa hukum partai dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan pasal 54 ayat 5 huruf K Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dan meminta Doni Tri Istiqomah agar selalu berkomunikasi dan mendapatkan perintah dari terdakwa selaku Sekjen PDIP. Bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan partai, terdakwa memanggil Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri di rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 KPU RI menerima surat dari Mahkamah Agung RI tentang pemberitahuan adanya gugatan uji material terhadap peraturan KPU yang digugat oleh DPP PDIP.
Atas gugatan tersebut, Mahkamah Agung RI mengabulkan gugatan DPP PDIP dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/HUM 2019 tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Masih pada bulan Juli tahun 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan sebagai caleg terbaik untuk Dapil Sumsel 1 dan berhak mendapatkan pelimpahan suara dari Insinyur Haji Najaruddin Kemas sejumlah 34.276 suara. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, terdakwa selaku Sekjen PDIP meminta Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan kepada KPU RI. Kemudian terdakwa memberitahukan keputusan partai tersebut kepada Harun Masiku di kantor DPP PDIP. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, DPP PDIP mengirim surat kepada KPU RI nomor 2576/EX /DPP/8 Romawi /2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/HUM 2019 tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya meminta perolehan suara dari calon yang telah meninggal dunia atas nama Insinyur Haji Najaruddin Kemas nomor urut 1 Dapil Sumsel 1 dialihkan suaranya kepada caleg nomor 6 Dapil Sumsel 1 atas nama Harun Masiku. Menindaklanjuti surat dari DPP PDIP tersebut pada tanggal 26 Agustus 2019, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP yaitu surat nomor 1177/PY-01/SD/06/KPU/8 Romawi /2019 yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada tanggal 31 Agustus bertempat di ruang kerja Wahyu Setiawan di kantor KPU RI, terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah menemui Wahyu Setiawan. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan informasi bahwa PDIP mengajukan 2 usulan ke KPU RI. Salah satunya permohonan pergantian caleg terpilih Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Kemudian terdakwa juga memohon agar KPU RI dapat mengakomodir permintaan terkait Harun Masiku tersebut. Masih pada hari yang sama, KPU RI melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan kursi dan calon terpilih yang dihadiri oleh para saksi dari partai politik peserta pemilu. Di antaranya menetapkan caleg terpilih untuk Dapil Sumsel 1 adalah Rizky Aprilia, bukan Harun Masiku, sebagaimana surat dari DPP PDIP dan permintaan terdakwa sebelumnya di ruang kerja Wahyu Setiawan. Atas keputusan KPU RI tersebut, Doni Tri Istiqomah selaku saksi dari PDIP melakukan protes serta meminta agar KPU RI mengeluarkan keputusan untuk Dapil Sumsel 1 sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI dan surat dari DPP PDIP. Namun pada saat itu KPU RI tetap dengan keputusan rapat pleno dengan menetapkan perolehan kursi DPR melalui keputusan KPU nomor 1317/PL.01.9/KPT/09/KPU/8 Romawi /2019 tanggal 31 Agustus 2019 dan calon terpilih DPR melalui keputusan KPU nomor 1318/PL.01.9/KPT/06/KPU/8 Romawi /2019 tanggal 31 Agustus 2019. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan. Oleh karena KPU RI mengabulkan permohonan dari DPP PDIP, maka pada tanggal 13 September 2019 DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung RI karena perbedaan pendapat atau tafsir antara KPU RI dengan DPP PDIP dengan mengajukan surat nomor 72/X/DPP/9 Romawi /2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/HUM 2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang ditandatangani terdakwa selaku Sekjen PDIP dan Yasona Halauli selaku Ketua DPP PDIP yang pada pokoknya meminta fatwa kepada Mahkamah Agung RI agar KPU RI bersedia melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung RI nomor 57.P/HUM 2019 tanggal 19 Juli 2019
Kemudian pada tanggal 23 September 2019, Mahkamah Agung RI menerbitkan surat nomor 37/Tuaka/Tun/2019 yang pada pokoknya menyatakan penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia. Kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Pada saat fatwa diterbitkan Mahkamah Agung RI, terdakwa dan Harun Masiku sedang berada di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung Atta Ali dan menerima fatwa MA tersebut. Masih pada bulan September 2019, Saiful Bahri menghubungi Agustiani Theofridelina selaku kader PDIP yang pernah menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI periode 2008-2012 yang mengenal dan memiliki kedekatan dengan Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI. Saiful Bahri meminta bantuan Agustiani Theofridelina untuk menyelesaikan sengketa penetapan calon legislatif DPR RI Dapil Sumsel 1 terkait penggantian caleg DPR RI di Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Atas permintaan Saiful Bahri tersebut, Agustiani Theofridelina menghubungi Wahyu Setiawan untuk pengurusan penggantian caleg terpilih Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2019, Saiful Bahri mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agustiani Theofridelina berupa foto surat fatwa Mahkamah Agung RI dan surat DPP PDIP nomor 2576-X-DPP-8 tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya Agustiani Theofridelina meneruskan pesan WhatsApp tersebut kepada Wahyu Setiawan dan dibalas Wahyu Setiawan dengan mengirimkan pesan WhatsApp, "Siap, mainkan." Dan dijawab Agustiani Theofridelina dengan mengirimkan pesan WhatsApp, "Oke." Pada tanggal 25 September 2019 bertempat di Hotel Shangri-La Orchard Singapura, Saiful Bahri menemui Rizky Aprilia. Pada pertemuan tersebut Saiful Bahri menyampaikan bahwa Saiful Bahri diperintah oleh terdakwa untuk meminta agar Rizky Aprilia mundur sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1. Atas permintaan terdakwa tersebut, Rizky Aprilia menyatakan menolak. Kemudian pada tanggal 27 September 2019, bertempat di kantor DPP PDIP, terdakwa memanggil Rizky Aprilia dan meminta Rizky Aprilia mengundurkan diri sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1, serta menyampaikan bahwa surat undangan pelantikan Rizky Aprilia ditahan oleh terdakwa. Atas hal tersebut, Rizky Aprilia menolak untuk mengundurkan diri. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 dilakukan pelantikan terhadap seluruh calon anggota DPR RI terpilih, termasuk Rizky Aprilia dari PDIP Dapil Sumsel 1. Setelah pelantikan tersebut, terdakwa tetap berupaya untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Kemudian pada awal bulan Desember 2019, terdakwa meminta Doni Tri Istiqomah membuat kajian hukum penyelesaian sengketa pemilu legislatif tahun 2019 Dapil Sumsel 1 atas pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57-P-Hum-2019 dan terdakwa menyampaikan untuk urusan di KPU agar berkoordinasi dengan Saiful Bahri. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Saiful Bahri menghubungi Agustiani Theofridelina untuk menanyakan biaya operasional yang diperlukan Wahyu Setiawan untuk meloloskan penggantian anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Selanjutnya sekitar pukul 13.13 WIB, Agustiani Theofridelina menyampaikan pesan dari Saiful Bahri kepada Wahyu Setiawan bahwa telah disiapkan biaya operasional untuk Wahyu Setiawan sebesar 750 juta rupiah. Namun Wahyu Setiawan meminta biaya operasional sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya Agustiani Theofridelina menyampaikan kepada Saiful Bahri tentang permintaan dari Wahyu Setiawan sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian Saiful Bahri melaporkan permintaan Wahyu Setiawan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya. Masih pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB, Agustiani Theofridelina mengirimkan draft surat perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung tanpa tanggal dan nomor surat kepada Wahyu Setiawan untuk menjadi dasar menghitung kembali perolehan suara Dapil Sumsel 1 untuk PDIP atau KPU RI dapat langsung memutuskan dengan dasar surat dari DPP PDIP. Selanjutnya Wahyu Setiawan menjawab akan mengupayakan secara optimal.
Kemudian pada tanggal 6 Desember 2019, DPP PDIP mengirimkan surat kepada KPU RI, yaitu surat nomor 224-SDPP-12 Romawi 2019, perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal PDIP, dengan melampirkan fatwa Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya PDIP memohon kepada KPU RI untuk melaksanakan PAW atas nama Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saiful Bahri menyampaikan ada dana sebesar 600 juta rupiah. Atas jumlah tersebut akan digunakan untuk uang muka penghijauan kantor PDIP sebesar 200 juta rupiah dan dana sebesar 400 juta rupiah diserahkan kepada Doni Tri Istiqomah melalui Kusnadi. Selanjutnya bertempat di ruang rapat DPP PDIP, Kusnadi selaku staf DPP PDIP menemui Doni Tri Istiqomah. Kemudian Kusnadi menyerahkan titipan uang dari terdakwa sebesar 400 juta rupiah yang dibungkus amplop warna coklat di dalam tas ransel warna hitam dengan mengatakan, "Mas, ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun Masiku." Kemudian Doni Tri Istiqomah menghubungi Saiful Bahri melalui WhatsApp menyampaikan telah menerima uang sebesar 400 juta rupiah dari terdakwa, sedangkan sisanya sebesar 600 juta rupiah dari Harun Masiku. Selanjutnya Saiful Bahri menyampaikan kepada Doni Tri Istiqomah agar uang tersebut ditukar dengan mata uang dolar Singapura. Selanjutnya Saiful Bahri menghubungi Harun Masiku melalui WhatsApp menginformasikan bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar 400 juta rupiah yang sudah diterima Doni Tri Istiqomah. Kemudian Harun Masiku menjawab, "Lanjutkan." Selanjutnya Saiful Bahri menyampaikan pesan terdakwa bahwa untuk penyerahan uang termin kedua, uangnya dari Harun Masiku. Kemudian Harun Masiku menjawab iya dan komit dengan kesepakatan penyerahan uang kepada Wahyu Setiawan. Kemudian masih pada hari yang sama, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Starbucks Metropol Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Doni Tri Istiqomah melakukan pertemuan dengan Saiful Bahri. Pada pertemuan itu Doni Tri Istiqomah menyampaikan ada uang operasional dari terdakwa untuk urusan Harun Masiku. Kemudian Saiful Bahri meminta sopirnya Muhammad Ilham Yulianto untuk memindahkan uang dari mobil Doni Tri Istiqomah ke mobil Saiful Bahri. Selanjutnya Saiful Bahri menukar uang sebesar 200 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura atau setara 20.000 dolar Singapura. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di restoran Golden Lamian Mall Pejanten Village, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredelina melakukan pertemuan dengan Saiful Bahri. Pada pertemuan itu Saiful Bahri meminta bantuan Wahyu Setiawan untuk mengupayakan proses penggantian antar waktu Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku sesuai surat permohonan DPP PDIP yang telah dikirimkan kepada KPU RI. Atas permintaan Saiful Bahri tersebut, Wahyu Setiawan menjawab, "Iya, saya upayakan." Kemudian Saiful Bahri menghubungi Doni Tri Istiqomah melalui telepon untuk berbicara dengan Wahyu Setiawan. Pada percakapan telepon tersebut, Wahyu Setiawan menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa pemilu legislatif Dapil Sumsel 1 hanya dapat dilakukan dengan PAW. Kemudian Doni Tri Istiqomah menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa pemilu legislatif Dapil Sumsel 1 tidak harus dengan cara PAW, melainkan KPU RI harus melaksanakan fatwa Mahkamah Agung RI nomor 37/Tuaka/Tun/2019 tanggal 23 September 2019. Selanjutnya Wahyu Setiawan meminta kajian hukum DPP PDIP yang dibuat oleh Doni Tri Istiqomah. Setelah pembicaraan selesai, Saiful Bahri menyerahkan uang muka operasional sebesar 19.000 dolar Singapura kepada Agustiani Tio Fredelina. Izin melanjutkan. Selanjutnya diserahkan kepada Wahyu Setiawan dengan mengatakan
Mas, ini ada dana operasional. Kemudian Wahyu Setiawan mengambil sebesar $15.000 Singapura dan sisanya sebesar $4.000 Singapura diserahkan kepada Agustiani Tio Fridelina. Kemudian, masih pada bulan Desember 2019, Saiful Bahri mengirim kopi surat-surat DPP PDIP yang telah dikirim ke KPU RI kepada Agustiani Tio Fridelina dan menyampaikan bahwa surat DPP PDIP nomor 224-IX-DPP-12-12 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan lampiran Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 37-TUAK-TU-N-9 Karumawi-2019 tanggal 23 September 2019 telah diterima oleh Retno Wahyu Diarti selaku staf Wahyu Setiawan pada tanggal 17 Desember 2019. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Saiful Bahri mengirim soft file kajian hukum Harun Masiku melalui WhatsApp kepada Harun Masiku dan mengirim pesan kajian hukum tersebut merupakan terobosan hukum dan akan menjadi jurisprudensi. Selanjutnya, Saiful Bahri menyampaikan kepada Harun Masiku bahwa Wahyu Setiawan menunggu penyerahan uang termin kedua dan dijawab Harun Masiku penyerahan uang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019. Pada tanggal 23 Desember 2019, Harun Masiku kembali menghubungi Saiful Bahri dan menyampaikan uang sejumlah $850 juta telah dititipkan Harun Masiku kepada Kusnadi di kantor DPP PDIP. Kemudian Saiful Bahri melaporkan penerimaan uang dari Harun Masiku sebesar $850 juta kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp. Pada tanggal 26 Desember 2019, bertempat di Häagen-Dazs Mall Plaza Indonesia, Saiful Bahri melalui Muhammad Ilham Yulianto menyerahkan uang sebesar $38.350 Singapura atau setara dengan $400 juta kepada Agustiani Tio Fridelina untuk dana operasional Wahyu Setiawan. Kemudian Agustiani Tio Fridelina menghubungi Wahyu Setiawan menyampaikan telah menerima uang dari Saiful Bahri setara $400 juta dan Wahyu Setiawan menyampaikan agar uang tersebut disimpan terlebih dahulu. Sedangkan sisa uang dari Harun Masiku sebesar $450 juta untuk Agustiani Tio Fridelina sebesar $50 juta untuk Doni Tri Istiqomah sebesar $170 juta dan selebihnya sebesar $230 juta untuk kebutuhan operasional Saiful Bahri dan tim supporting. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 dalam upaya memenuhi permintaan Saiful Bahri terkait permohonan PAW anggota DPR RI dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku bertempat di kantor KPU RI, Wahyu Setiawan dan Hashim Asyari selaku anggota KPU RI melakukan pertemuan dengan Agustiani Tio Fridelina selaku utusan dari PDIP. Pada pertemuan tersebut, Agustiani Tio Fridelina menyampaikan ingin konsultasi mengenai prosedur dan mekanisme PAW untuk anggota DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia untuk digantikan oleh Harun Masiku. Selanjutnya, Hashim Asyari menyampaikan bahwa karena posisi Rizky Aprilia telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka berdasarkan peraturan yang berlaku terhadap permintaan PAW atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku tidak dapat dilakukan. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP yaitu surat KPU nomor 1-PY-01-SD-06-KPU-1 perihal penjelasan yang pada pokoknya KPU RI menyampaikan tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2020, Doni Tri Istiqomah menyampaikan pesan kepada terdakwa melalui WhatsApp bahwa Wahyu Setiawan akan mencoba membahas kembali pada rapat pleno berikutnya di KPU dan akan melaporkan perkembangannya kepada Saiful Bahri. Masih pada hari yang sama, Wahyu Setiawan menghubungi Agustiani Tio Fridelina melalui telepon meminta agar mentransfer uang yang telah diterima dari Saiful Bahri sebesar $50 juta ke rekening Bank Negara Indonesia BNI nomor 0357219732 atas nama Wahyu Setiawan untuk mengganti biaya pertemuan Wahyu Setiawan dengan Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri. Namun sebelum mentransfer uang tersebut, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dan serta Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah diamankan petugas KPK berikut uang sejumlah $38.350 Singapura dari Agustiani Tio Fridelina. Bahwa terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara $600 juta kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama Agustio Fridelina dengan maksud supaya Wahyu Setiawan bersama-sama Agustio Fridelina mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan penggantian antar waktu PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang bertentangan
dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku DPO pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPP PDIP Jalan Pangeran Diponegoro nomor 27 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, di Mall Pejaten Village Jalan Warung Jati Barat, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di apartemen Mediterania Central Park Jakarta, di Häagen-Dazs Mall Plaza Indonesia Jalan MH Tamrin Kapling 28 sampai dengan 30, Kelurahan Gunang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau terus serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43 garing P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolegial antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Fridelina dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang telah mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan penggantian antara waktu PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagian diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi selesai. Terima kasih majelis. Baik ya, demikian. Yang mulia, sebelum lanjutkan yang mulia, kami ada renvoy sedikit yang mulia di halaman 5. Ada renvoy sedikit di dakwaan di halaman 5. Halaman berapa, Pak? Halaman 5 yang mulia. Di situ seharusnya tertulis KUHP, diulangi tertulis KUHP tetapi ditulisnya KUHP di halaman 5 yang mulia. KUHP maksudnya. Itu penasihat hukum gimana? Izin yang mulia, ini karena kami kan sudah terima dakwaannya yang kemarin minggu lalu, baru hari ini renvoy kami sampaikan keberatan yang mulia. Terima kasih. Oke. Baik ya, keberatannya kami catat ya. Ya seperti itu tanggapan dari penasihat hukum. Silahkan kalau mau renvoy keberatan saudara kami catat, nanti kami pertimbangkan. Hanya ini aja. Izin yang mulia, mungkin satu hal lagi. Sebentar. Gimana? Jadi kenapa kami keberatan, karena memang meskipun ini hanya satu huruf,
tapi tentu saja penyusunan dakwaan ini sangat penting bagi perspektif hak asasi manusia klien kami. Karena kami perlu sampaikan juga yang mulia, kalau yang dimaksud konkursus tentu pasal 65 KUHP, tapi kalau KUHP itu sebenarnya bicara tentang tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Kenapa ini penting kami sampaikan yang mulia? Karena pasal inilah yang tidak dilaksanakan oleh KPK pada saat proses penyidikan ketika kami mengajukan ahli yang meringankan. Tapi justru sekarang pasal 65 KUHP ini yang ditulis di dakwaan. Demikian yang mulia. Baik, mengenai keberatan saudara nanti dapat saudara sampaikan, ya, kalau seandainya mengajukan eksepsi. Ya, tapi keberatan saudara kami catat, keberatan bahwa ini atas renvoy ini ya. Namun tetap penuntut umum untuk merenvoy, nanti majelis yang akan mempertimbangkan. Ya, baik, saudara terdakwa atas dakwaan penuntut umum apakah sudah mengerti? Sudah yang mulia. Baik. Apakah atas dakwaan ini melalui penasihat hukum akan mengajukan eksepsi atau keberatan? Betul yang mulia, kami hendak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ini. Akan tetapi kami tidak bisa melakukan atau menyusun eksepsi ini seperti yang dilakukan oleh penuntut umum sesudah menerima berkas perkara, karena mereka hanya dalam 1 hari yang mulia. Jadi kami meminta waktu, yang kami khawatirkan kami ini tidak punya kemampuan seperti Bandung Bondowoso yang mulia, yang membangun Candi Prambanan dalam waktu 1 malam. Sehingga kami meminta waktu untuk sampai pada 10 hari yang mulia, yaitu tanggal 24 Maret, supaya ada waktu yang cukup untuk kami juga mempelajari berkas perkara ini. Terima kasih yang mulia. Baik, selain itu begini yang mulia, supaya kita bisa memindahkan waktu persidangan ini pada hari Senin, karena waktu hari Jumat ini kan waktu yang sangat pendek. Betul. Terima kasih. Baik, baik ya, saya jawab. Pertama, jadwal kami sidang itu full. Dari hari Senin sampai Jumat kami ada sidang tipikor. Sesungguhnya saya pun juga ada sidang tipikor yang lain. Ya, jadi tidak ada pilihan, Pak. Hari Senin pun dengan hakim yang sama kami juga ada sidang. Jadi memilih ini kenapa ya 7 hari, karena memang dilimpahkan pada hari Jumat. Jadi sesuai KUHP kami batasi 7 hari guna memberikan hak pada penuntut umum siapa tahu ada perubahan. Ya. Sehingga tanpa mengurangi hak penasihat hukum, kita beri kesempatan seminggu ya, tanggal 21. Karena hari Senin kami juga pertama sidang masih saksi. Kedua, saya yakin dengan tim penasihat hukum yang kompeten inilah menyelesaikan dalam waktu seminggu membuat eksepsi. Yakin saya. Nah, sehari cukup malah ya. Oke, 7 hari. Namun kami ya untuk eksepsi atau keberatan ini kami setuju untuk disampaikan hari Jumat yang mulia. Ya. Akan tetapi usul kami agar supaya ketika persidangan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli, kami mohon agar supaya tidak dilakukan hari Jumat. Baik. Ya, misalnya hari Senin atau hari apa atau hari Kamis. Terima kasih yang mulia. Baik, itu pun sedang kami jadwalkan dan kami evaluasi. Kami sesuaikan dengan jadwal yang tipikor yang lain, Pak. Karena Senin sidang tipikor, Selasa kami ada sidang pidana dan perdata dalam 1 hari. Rebo juga tipikor, perkara rorotan dan jasindo. Hari Kamis juga dengan KPK. Hari Jumat pun sesungguhnya juga ada sidang. Jadi nanti akan kita sesuaikan. Semoga tidak di hari Jumat. Ya. Sementara seperti itu. Ya. Jadi tetap kembali ke tadi ya Pak ya. Kami beri kesempatan untuk eksepsi tanggal 21 hari Jumat. Nanti setelah itu baru kita
kita atur lagi jadwalnya, kita sesuaikan. Kalaupun hari Jumat ya berarti tambahan, Pak, karena mengingat banyak libur di bulan ini. 10 hari aja kita sudah kehilangan. Ya, nanti saya juga minta kepada penuntut umum agar kalau seandainya berlanjut ya, itu diperhatikan efisiensi. Gitu ya. Tapi sekarang kita fokus pada eksepsi dulu dari penasihat hukum terdakwa. Kita tunda hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 dengan acara mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Sebelum ditutup ada yang sampaikan dari penuntut umum? Dari kami cukup, Yang Mulia. Dari penasihat hukum ada yang disampaikan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Buat jaksa penuntut umum juga terima kasih. Sedikit saja Yang Mulia, walaupun ini bahwa apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini perkaranya sudah pernah disidangkan dan sudah ingkrah untuk terdakwa yang lain. Ini yang perlu diketahui agar menjadi catatan, mohon dicatat Yang Mulia. Ya, nanti akan kita sampaikan secara ini di eksepsi kita. Terima kasih. Silakan sampaikan juga dalam sesinya ya. Baik gitu ya. Sudah terdakwa ya, sudah tetap dalam tahanan sementara. Sidang ditunda pada waktu telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian sidang selesai, sidang nyatakan ditutup. Ya, saudara, baru saja kita ikuti tadi sidang pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020. Disampaikan juga tadi oleh penasihat hukum terdakwa Hasto bahwa terdakwa seharusnya berhak menghadirkan saksi yang meringankan, namun kemudian kesempatan tersebut tidak diberikan oleh KPK. Dan hakim menyebutkan bahwa keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum ini bisa disampaikan nanti dalam eksepsi. Dan awalnya penasihat hukum dari Hasto Kristianto ini meminta waktu 10 hari untuk bisa menyusun eksepsi, yaitu sidang diminta ataupun diusulkan di tanggal 24 Maret 2025. Alasannya untuk mempelajari berkas perkara. Namun hakim menyebutkan bahwa memang jadwal sidang di pengadilan tipikor ini sangat padat di minggu depan, sehingga tidak ada pilihan, sehingga hanya diberikan waktu untuk menyusun eksepsi selama 7 hari saja. Dan baru saja saudara tadi disebutkan oleh Hakim Ketua bahwa sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 21 Maret 2025 dengan sidang agenda eksepsi penasihat hukum terdakwa. Jika kita ulas kembali, saudara, dari sidang yang tadi berlangsung, jaksa mengatakan bahwa kasus ini bermula setelah pimpinan KPK pada saat itu menerbitkan surat perintah penyidikan pada 26 November 2019 tentang dugaan suap di DPR RI terkait dengan pengurusan pelaksanaan APBN 2020.
Saat proses penyidikan, penyelidik menemukan dugaan suap kepada penyelenggara negara di KPU RI. Dan saudara, setelah menerima laporan dari penyelidik, pimpinan KPK saat itu menerbitkan surat perintah penyelidikan dugaan suap di KPU RI pada 20 Desember 2019. Pada 8 Januari 2020, petugas KPK kemudian menerima informasi komunikasi antara Wahyu Setiawan yang menjabat sebagai komisioner KPU dengan Agustiani Tio Fridelina. Saat itu jaksa mengatakan bahwa komunikasi itu menyebut ada penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat penggantian antar waktu. Dan saudara, kasus dari Hasto Kristianto ini bermula saat KPK mengirimkan surat panggilan ke Hasto untuk hadir memenuhi pemeriksaan sebagai saksi di kasus Harun Masiku pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 10 Juni. Terima kasih teman-teman pers. Saat KPK mengirimkan surat panggilan ke Hasto untuk hadir memenuhi pemeriksaan sebagai saksi di kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Kemudian sebelum itu, yakni pada tahun 2024 tanggal 6 Juni, Hasto memerintahkan stafnya Kusnadi untuk bergegas menenggelamkan ponsel miliknya. Kemudian, saudara, singkat cerita, Hasto dan Kusnadi memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi pada 10 Juni itu. Bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik
bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satya Eva. Ya, baru saja saudara kita dengarkan pernyataan singkat dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang baru saja tadi selesai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa. Dan kembali kita ulas, saudara, bagaimana kemudian konstruksi kasus dari perintangan penyidikan Hasto Kristianto ini. Pada tanggal 10 Juni 2024, ini Hasto dan Kusnadi sempat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Namun waktu itu Hasto mengakui tidak mempunyai ponsel saat penyidik KPK memintanya. Dan saat itu saudara jaksa KPK mengaku mengetahui ponsel milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Saat KPK menyita ponsel milik Hasto dan Kusnadi, tidak ditemukan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku. Dan saudara jaksa waktu itu mengatakan perbuatan Hasto baik dengan sengaja atau memerintahkan merendam ponsel ini merupakan upaya untuk merintangi penyidikan dari kasus Harun Masiku. Dan akibatnya, kata jaksa, penyidikan terhadap kasus Harun Masiku ini menjadi terhambat. Dan atas dasar inilah saudara, KPK mendakwa Hasto Kristianto telah merintangi penyidikan dalam kasus dugaan suap yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku. Dan jangan beranjak saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih kerjasamanya rekan-rekan wartawan. Kita lanjutkan. Terdakwa sebelumnya ditahan oleh penyidik ya dari tanggal 20 Februari sampai saat ini. Betul Yang Mulia. Apakah sudah menerima surat dakwaan? Sudah Yang Mulia. Sudah ya, penasihat hukum. Izin Yang Mulia, kami Sudah. bisa serahkan. Oke, baik. Sudah terima surat dakwaan? Ya, sudah, cukup. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, yang penting kami memastikan. Oh iya. Sudah, silakan. Baik, meskipun sudah terima dan mungkin sudah membaca, namun akan lebih lanjut dibaca oleh penuntut umum. Silakan penuntut umum bacakan dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami bacakan, perlu kami sampaikan bahwa dakwaan ini dalam bentuk kumulatif. Untuk bab dakwaan pertama kami akan bacakan lengkap, kemudian untuk bab dakwaan kedua kami akan bacakan dakwaan pertama dan yang keduanya dianggap dibacakan. Gimana saudara penasihat hukum, keberatan enggak? Kami tidak keberatan Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudara penuntut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan, surat dakwaan nomor 14 garis miring tut titik 01 titik 04 garis miring 24 garis miring 03 garis miring 2025 atas nama terdakwa nama lengkap Hasto Kristianto. Identitas secara lengkap dianggap dibacakan. Penahanan dianggap dibacakan. C. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Hasto Kristianto pada waktu antara bulan Desember 2019
sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Jalan Pegangsaan Barat nomor 1 RT 1 RW 2 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait antara satu dengan lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 141 huruf B Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP untuk melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07-01-01-2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 yang datang adalah orang-orang berbadan tegap, jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang. Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga, apa sebenarnya maksud dibalik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Selain itu, yang juga menjadi catatan kami, pasal 21 ini kan obstruction of justice yang ranahnya mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tetapi tadi ada peristiwa sebelum sprindik terbit, sebelum penyidikan dimulai, itu sudah dikategorikan sebagai obstruction of justice. Jadi ada tafsir yang salah kaprah terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Nah, ini tentu akan kami masukkan pada dokumen keberatan nanti dan juga akan kami challenge sedetail mungkin dalam proses persidangan nanti kalau perkara ini lanjut. Dan kemudian juga terkait dengan perintah pada Kusnadi, seolah-olah ada perintah pada Kusnadi untuk menenggelamkan handphone. Itu tidak ada. Kusnadi sudah mengatakan bahkan di sidang pra-peradilan yang baru-baru kemarin bahwa yang ditenggelamkan itu adalah proses melarung sebenarnya, dan itu hidup dalam tradisi di Indonesia sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada perintah penenggelaman handphone, apalagi kemudian tadi yang agak kontradiktif juga yang kami temukan catatannya adalah kesimpulan yang kami yakin itu adalah asumsi, kesimpulan atau asumsi di dakwaan yang mengatakan handphone yang ditenggelamkan atau kemudian handphone yang dituduhkan ditenggelamkan tersebut berisi informasi tentang Harun Masiku. Handphonenya saja tidak ketemu kalau konsisten dengan logika KPK ya. Handphonenya saja tidak ketemu. Bagaimana mungkin bisa diklaim di dalam handphone tersebut ada informasi tentang Harun Masiku? Jadi kita betul-betul harus detail, harus cermat
Dan ada banyak lagi catatan yang lain yang juga kami perhatikan. Misalnya, ketika seseorang memegang handphone, misalnya Pak Hasto, dia punya handphone kemudian dititipkan, atau pihak lain yang punya handphone dan kemudian handphone tersebut digunakan, itu masih hak azazi dari masing-masing untuk menggunakan handphone tersebut. Bagaimana mungkin penggunaan sebuah benda yang merupakan hak azazi itu dikategorikan sebagai obstruction of justice? Ini yang kami catat, yang kami sebut sebagai tuduhan berlebihan, tuduhan tanpa fakta yang kuat, tuduhan yang dibangun dari fakta yang dicampur adukan dengan opini. Nah, ini bahaya sekali dalam proses penegakan hukum kita. Mungkin itu dulu catatan dari saya. Bang Magdir, silakan menambahkan. Saya sekedar menambahkan sedikit, saudara-saudara, yang harus kita cermati betul, ya. Ya, terima kasih kerjasamanya rekan-rekan wartawan. Kita lanjutkan. Terdakwa sebelumnya ditahan oleh penyidik ya dari tanggal 20 Februari sampai saat ini. Betul, Yang Mulia. Apakah sudah menerima surat? Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan terkait dengan penetapan Mas Hasto ini juga sebagai tersangka, tadi sudah disampaikan oleh Febri mengenai salah satu fakta di dalam dakwaan, yaitu adalah terkait dengan obstruction of justice. Ya. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat secara jernih, ya, perkara ini yang pertama disangkakan dan didakwakan kepada Mas Hasto itu adalah obstruction of justice. Ya. Tapi faktanya ini yang kita bisa perdebatkan. Yang pertama, fakta yang dianggap ada itu berasal dari penyidikan tahun 2020. Ya. Fakta yang kedua adalah hasil pemeriksaan terakhir ini, termasuk diantaranya adalah penyidikan tahun 2024. Artinya ini saya nggak kebayang bagaimana mereka mengumpulkan bukti dalam waktu sekian lama. Seolah-olah bukti itu disimpan dulu, mungkin ada apa ya, kalau saya ingat dulu anak-anak masih menonton Doraemon, sepertinya ada kantong ajaib yang mereka gunakan untuk menyimpan bukti-bukti ini. Ya. Saya kira ini sesuatu yang kita sayangkan. Kemudian yang ketiga, saya kira ini yang kita lihat sekuens waktu penetapan tersangkanya Mas Hasto. Ya. Pada tanggal 16 Desember diumumkan pemberhentian atau pemecatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan yang ketiga adalah Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, yang dinyatakan diberhentikan atau dipecat dari PDIP. Kemudian catatan saya yang lain, pada tanggal 18 Desember ada laporan pengembangan perkara. Ya. Kemudian tanggal 20 Desember pimpinan KPK dilantik. Pada hari yang sama, tanggal 20 Desember itu juga, menurut catatan dan informasi yang kami terima, dilakukan gelar perkara. Kemudian tanggal 23, Mas Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian tanggal 24 diumumkan sebagai tersangka. Apa yang saya mau sampaikan adalah urutan waktu ini tadi, ya, ini mengesankan bahwa penetapan tersangka ini adalah pesanan. Ya.
inilah makanya disebut kemarin itu oleh beberapa teman, penetapan tersangka ini adalah penetapan tersangka dalam perkara politik. Ya, sehingga Mas Hasto dikatakan oleh teman-teman PDIP sebagai tahanan politik. Jadi saya kira, ya, mari kita cermati ini. Yang kita tidak inginkan sebenarnya adalah lembaga independen seperti KPK ini digunakan untuk kepentingan politik. Ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini karena mulai dari pemilihan pansel untuk pimpinan KPK ini, ketika itu sudah ada pengumuman KPU tentang presiden terpilih. Ya. Dan sebelum itu sudah ada 2 keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pemilihan dan pembentukan pansel itu harus dilakukan oleh presiden terpilih dari hasil pemilihan presiden 2024-2029. Nah, tetapi ini dilanggar oleh Joko Widodo sebagai presiden ketika itu. Dia bentuk pansel, dia kirimkan hasil dari pansel ini ke DPR. Apa yang saya mau katakan? Ini adalah kemudian dia juga yang kemudian sesudah itu kan terpilih sejumlah orang yang dicalonkan hasil dari pansel ini. Kami melihat bahwa ini semua adalah satu upaya, satu kegiatan, rangkaian kegiatan yang memang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu agar supaya dia terlindungi dari masalah-masalah hukum. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua, dia supaya ada orang-orang yang berhutang budi secara politik bisa dia minta memberikan balasan terhadap orang-orang yang dianggap berbuat tidak baik terhadap dia dan keluarganya atau hendak mencelakai dia dan keluarganya. Ini sekedar tambahan dari saya supaya kita di dalam melihat persoalan ini bukan hanya melihat persoalan hukum teknis, ya, tetapi harus kita lihat latar belakangnya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, ya. Karena bagaimanapun juga kita bisa lihat sekarang, kita bisa buktikan di dalam begitu banyak catatan dan tulisan bahwa Joko Widodo sedang membangun dinasti. Ya. Nah, nampaknya ketika dinasti yang sedang dibangun ini tidak boleh diganggu, maka para pengganggu itu harus diperkarakan. Salah satu pengganggu itu adalah Hasto Kristianto. Orang yang sangat vokal terhadap kegiatan-kegiatan mantan Presiden Jokowi sejak tahun 2023. Ya. Saya kira itu dari saya. Terkait yang barusan Anda katakan, orang-orang yang Hasto dikriminalisasi oleh orang-orang yang dianggap sebagai pengganggu. Tadi juga sebelum memulai sidang, Pak Hasto sempat membacakan pesan tertulisnya. Intinya resumenya adalah dia dikriminalisasi hukum, secara hukum, dan dia tahanan politik. Ada tanggapan soal itu, Pak? Kapan dia mulai menulis dan siapkan? Saya kira begini, beberapa waktu yang lalu, ya, dia itu sudah dihubungi oleh sejumlah orang, merupakan petinggi dari lembaga tertentu. Ya. Permintaannya cuma satu, Mas Hasto itu mengundurkan diri dari kedudukan sebagai sekjen. Makanya ini yang dianggap kedudukan sebagai sekjen inilah yang dianggap, ya, menjadi halangan, ya, terhadap orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam partai. Nah, apa yang dikatakan oleh orang ini? Kalau Mas Hasto tidak mengundurkan diri dalam waktu 1 kali 24 jam, maka dia akan jadi tersangka. Ya. Ini saya kira Mas Hasto menyampaikan ini kepada kami bukan untuk berbohong. Saya ingat kemarin juga Deddy Sitorus juga mengungkapkan hal yang sama. Ya. Bagaimana dia dipanggil tentang dan bercerita tentang ini. Jadi sekali lagi ini yang harus kita cermati. Ya. Terima kasih. Kalau terkait dengan eksepsi, kapan akan Kami eksepsi itu seperti tadi kan kami minta waktu 10 hari, tetapi majelis hakim menghendaki supaya tetap 1 minggu. Jadi hari Jumat minggu depan eksepsi itu akan kami sampaikan. Ya, makasih ya semuanya. Surat yang dibacakan Hasto tadi ditulisnya pagi ini atau sehari sebelumnya, Pak? Dia sudah beberapa hari dia menulis. Ya dia banyak sekali berpikir dan banyak sekali melakukan analisis terhadap kejadian-kejadian di luar. Tentu saja dengan merefleksikan apa yang dia alami selama ini. Ya, oke?
Makasih ya semuanya. Pak Magdir, terima kasih. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Anda bisa melihat lewat juru kamera Kompas TV, Anggi Mendarwan, ini merupakan beberapa pendukung dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang bukan hanya ada di area luar saja, tapi juga tadi sempat masuk ke dalam ruang sidang dan memberikan ucapan semangat begitu ya kepada Hasto Kristianto. Tidak hanya itu, Breman ada juga saudara, di tataran partai pun ini juga ada beberapa petinggi partai di tingkat DPP yang tadi saya lihat juga hadir di dalam ruang sidang, seperti misalnya ada Adiana Pitupulu, ada Deddy Sitorus, kemudian ada Jarod Saiful Hidayat, ini juga ikut hadir untuk memberikan dukungan. Tadi kita sudah bicara soal proses hukumnya, yang tentu kita perlu ketahui adalah soal politiknya. Karena lagi-lagi sebelum tadi meninggalkan Tipikor begitu, satu hal yang disampaikan oleh Hasto Kristianto adalah lawan karena ini merupakan politisasi hukum begitu. Kita akan berbincang dengan juru bicara PDI Perjuangan, Gus Romli. Selamat siang. Selamat siang. Gus, tadi dari keluar ruang sidang sampai dengan naik ke atas mobil begitu ya, diteriakan kata lawan. Sebetulnya bagaimana partai melihat ini dan apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait dengan proses persidangan hari ini? Iya, pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa partai memberikan dukungan yang penuh kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto untuk menghadapi proses hukum yang pada kali ini adalah proses persidangan. Itu. Dan karena itu ditunjukkan dengan kehadiran beberapa ketua DPP yang tadi sudah hadir di sini. Kemudian juga secara khusus kemarin juga ada pertemuan antara Ibu Ketua Umum dengan anggota DPR RI dari Komisi 3. Tentu saja tidak hanya mencermati kasus hukum yang menimpa pada Sekjen PDI Perjuangan, tapi kasus hukum secara umum ya. Sekarang kan lagi persoalan-persoalan korupsi lagi dibongkar-bongkar. Nah, kalau dibandingkan dengan korupsi yang ada, kasus yang Mas Hasto Kristianto sebenarnya tidak layak untuk ditersangkakan kemudian didakwa. Dan kalau kita mencermati tadi memang dakwaan jaksa itu adalah daur ulang. Daur ulang dari dakwaan-dakwaan sebelumnya. Bahkan kalau bahasa saya itu hanya copy paste dari dakwaan sebelumnya yang sudah ada pengadilan, sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ingkrah, kemudian dimasukkan lagi. Misalnya cerita apa? Contohnya tuduhan jaksa bahwa katanya Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP melalui Nur Hasan. Kesaksian Nur Hasan di tahun 2020 sudah menyatakan bahwa bukan Hasto Kristianto yang menyuruh merendam HP, yang menelpon bukan. Tapi ada dua orang yang datang kepadanya dan memaksa dia nelpon Harun Masiku. Bukan Hasto Kristianto. Itu tahun 2020 sudah ada persidangannya, putusannya sudah ada. Artinya apa? Ini terus didaur ulang. Kemudian menuduh misalnya Mas Hasto Kristianto menyuruh Kusnadi merendam HP. Itu kesaksian Kusnadi sudah menyatakan nggak ada perintah merendam HP. HP nggak ada. Yang dimaksud adalah dia menenggelamkan pakaian setelah dia upacara, membuang sial. Tapi ini diulang-ulang terus oleh jaksa padahal saksi itu sudah membantah, putusan pengadilan sudah ada, tapi kenapa didaur ulang? Nah ini yang disebut ini kriminalisasi. Apa kriminalisasi itu? Ini kasusnya tidak ada, kemudian didaur ulang, sehingga inilah yang menjadi persoalan yang disebut dengan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Gitu. Itu tentu saja harus kita sama-sama buktikan ya di proses persidangan ini. Apakah kemudian memang betul kriminalisasi atau jaksa penuntut umum. Tapi ini ada juga perdebatan yang terjadi di publik begitu ya. Dengan all out-nya PDI Perjuangan ini ada kesan bahwa melindungi koruptor begitu ya. Nah itu seperti apa? Apakah kemudian PDI memang betul seperti itu atau memang ini full kriminalisasi? Ini full kriminalisasi. Jadi kami menganggap bahwa Sekjen PDI Perjuangan bukan tersangka kemudian terdakwa kasus. Tapi apakah partai akan melindungi perilaku koruptif? Sikap partainya Mas? Kita itu PDI Perjuangan sangat setuju dengan pemberantasan korupsi. Tapi untuk kasus Sekjen ini bukan kasus korupsi, ini kasus politik. Makanya saya sebut bahwa Hasto Kristianto bukan tersangka kasus korupsi, bukan terdakwa kasus, tapi adalah korban politik, tahanan politik. Ini politik kasus kriminalisasi memakai KPK
untuk menjerat Sekjen PDI Perjuangan. Kami melihatnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Gus, kita sama-sama nantikan proses persidangan masih panjang. Tentu saja kalau ada klaim kriminalisasi harus bisa membuktikan di ruang sidang, begitupun juga dengan jaksa penuntut umum nantinya. Terima kasih Gus untuk pesannya yang disampaikan lewat Kompas TV. Jadi Bremana, ada dua kubu yang bertarung begitu ya dalam proses persidangan kali ini. Tadi dakwaan sudah dibacakan, besok giliran kubu Hasto Kristianto yang kemudian menyampaikan keberatan-keberatannya. Tadi tentu saja beberapa hal yang disampaikan oleh partai ini akan menjadi bagian dari eksepsi. Juga tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum bahwa dalam eksepsi poin-poin yang ada di proses pra-peradilan ini juga akan kemudian masuk ke dalam sana dan tentu saja akan dipelajari terlebih dahulu. Tapi sekali lagi Bremana, dalam proses hukum klaim apapun ini bisa disampaikan, tapi harus ada bukti yang kemudian dihadirkan di ruang sidang, ada saksi yang menguatkan ataupun juga ahli yang memberikan pandangan kepada majelis hakim. Bagaimana keputusannya, apa yang sebetulnya terjadi, keadilan mana yang akan dihadirkan, ini dikembalikan kepada majelis hakim untuk memutuskan secara independen begitu ya, dan juga tanpa tekanan apapun untuk memberi tahu kepada publik apa yang sebetulnya terjadi. Benarkah Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice dan juga suap, atau ini hanya sebatas kriminalisasi? Kembali ke Anda Bremana. Baik, terima kasih. Ini Putu Trisnanda dan juga juru kamera Adi Meidarwan telah melaporkan langsung dari PN Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Jangan beranjak saudara, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih kerjasamanya rekan-rekan wartawan. Kita lanjutkan. Terdakwa sebelumnya ditahan oleh penyidik ya dari tanggal 20 Februari sampai saat ini. Betul Yang Mulia. Apakah sudah menerima surat dakwaan? Sudah Yang Mulia. Sudah ya, penasihat hukum. Izin Yang Mulia, kami Sudah. bisa serahkan. Oke, baik. Sudah terima surat dakwaan? Ya, sudah, cukup. Oh ya, dapat. Nah, yang penting kami memastikan. Oh ya. Sudah, silakan. Baik, meskipun sudah terima dan mungkin sudah membaca, namun akan lebih lanjut dibaca oleh penuntut umum. Silakan penuntut umum bacakan dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami bacakan, perlu kami sampaikan bahwa dakwaan ini dalam bentuk kumulatif. Untuk bab dakwaan pertama kami akan bacakan lengkap, kemudian untuk bab dakwaan kedua kami akan bacakan dakwaan pertama dan yang keduanya dianggap dibacakan. Gimana saudara penasihat hukum, keberatan enggak? Kami tidak keberatan Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudara penuntut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan surat dakwaan nomor 14/1-0.24/24/03/2025 atas nama terdakwa nama lengkap Hasto Kristianto. Identitas secara lengkap dianggap dibacakan. Penahanan dianggap dibacakan. C. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Hasto Kristianto pada waktu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Jalan Pegangsaan Barat nomor 1 RT 1 RW 2 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait antara satu dengan lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 141 huruf B Undang-Undang nomor 8 tahun 1981
tentang hukum acara pidana atau KUHP untuk melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07-01-01-2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik. Kembali di Breaking News, Saudara. Usai mendengarkan dakwaan jaksa, terdakwa Hasto Kristianto menegaskan dirinya mengikuti seluruh proses hukum dengan baik. Hasto juga mengingatkan agar supremasi hukum dan keadilan ditegakkan untuk membangun negara berlandaskan hukum. Saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa ini. Terima kasih. Satya Eva. Ya, Saudara, sidang dakwaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah usai beberapa waktu lalu dan dari beberapa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK disampaikan memang ada beberapa poin yang disebutkan tadi terkait dengan obstruction of justice maupun dugaan suap yang dilakukan oleh Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Dan penasihat hukum meminta untuk bisa menyusun eksepsi selama 10 hari, namun dari hakim tadi mengatakan bahwa sidang eksepsi akan dilakukan di tanggal 21 Maret 2025. Ini artinya tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto memiliki waktu 7 hari untuk menyusun eksepsi. Dan kita akan nantikan di tanggal 21 Maret nanti untuk mengikuti sidang eksepsi dalam kasus Hasto Kristianto. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Saya Brema Natenaya. Sampai jumpa. Terima kasih kerjasamanya rekan-rekan wartawan. Kita lanjutkan. Terdakwa sebelumnya ditahan oleh penyidik ya dari tanggal 20 Februari sampai saat ini. Betul, Yang Mulia. Apakah sudah menerima surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Sudah ya, penasihat hukum? Izin, Yang Mulia, kami bisa serahkan. Oke, baik. Sudah terima surat dakwaan? Ya, sudah, cukup. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, yang penting kami memastikan. Oh iya. Silakan.
Baik, meskipun sudah terima dan mungkin sudah membaca, namun akan lebih lanjut dibaca oleh penuntut umum. Silakan penuntut umum bacakan dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami bacakan, perlu kami sampaikan bahwa dakwaan ini dalam bentuk kumulatif. Untuk bab dakwaan pertama kami akan bacakan lengkap, kemudian untuk bab dakwaan kedua kami akan bacakan dakwaan pertama dan yang keduanya dianggap dibacakan. Gimana saudara penasihat hukum, keberatan enggak? Kami tidak keberatan Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudara penuntut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan Surat Dakwaan nomor 14 garis miring tut titik 01 titik 04 garis miring 24 garis miring 03 garis miring 2025 atas nama terdakwa nama lengkap Hasto Kristianto. Identitas secara lengkap dianggap dibacakan. Penahanan dianggap dibacakan. C. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Hasto Kristianto pada waktu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Jalan Pegangsaan Barat nomor 1 RT 1 RW 2 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait antara satu dengan lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 141 huruf B Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP untuk melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07 garis miring dik titik 00 garis miring 01 garis miring 01 garis miring 2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Bahwa pada tanggal 26 November 2019, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 134 garis miring 01 garis miring 11 garis miring 2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI terkait dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Atas penyelidikan tersebut, penyelidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian melaporkan kepada pimpinan KPK. Atas laporan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2019, diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 146 garis miring 01 garis miring 12 garis miring 2019
terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal komunikasi antara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio Fridelina yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa, ayo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Berhadiah umroh. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Cepat ademnya. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Berhadiah umroh. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Berhadiah umroh. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. Aku approve. Baru Roma Kelapa Fresh Pack. Inovatif, dibungkusnya satu-satu. Bisa dibawa-bawa, renyahnya awet. Jadi manis gurihnya Roma Kelapa yang enak itu fresh terus. Bisa disimpan lagi kalau nggak habis. Roma Kelapa Fresh Pack, praktis, fresh terus. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Baru Roma Kelapa Fresh Pack. Inovatif, dibungkusnya satu-satu. Bisa dibawa-bawa, renyahnya awet. Jadi manis gurihnya Roma Kelapa yang enak itu fresh terus. Bisa disimpan lagi kalau nggak habis. Roma Kelapa Fresh Pack, praktis, fresh terus. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya.
Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Saatnya jadikan tahun ini Ramadan yang epik dengan promo dan produk menarik. Asik. Telkomsel Siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Baru Roma Kelapa Fresh Pack. Inovatif, dibungkusnya satu-satu. Bisa dibawa-bawa, renyahnya awet. Jadi manis gurihnya Roma Kelapa yang enak itu fresh terus. Bisa disimpan lagi kalau nggak habis. Roma Kelapa Fresh Pack, praktis, fresh terus. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang perdana dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto diadili dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK yang dibacakan dalam sidang, Hasto didakwa menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku yang tengah dilakukan KPK pada Januari 2020 lalu. Sekjen PDIP itu disebut memerintahkan Harun Masiku melalui anak buahnya Nur Hasan untuk merendam telepon seluler. Hal itu dilakukan supaya posisi Harun Masiku tidak terlacak tim KPK. Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tim pengacara Hasto berencana mengajukan keberatan atau eksepsi. Mereka sempat meminta waktu 10 hari kepada hakim untuk menyusun eksepsi. Namun hakim menolaknya dan menjadwalkan sidang eksepsi digelar pada Jumat 21 Maret 2025. Usai mendengarkan dakwaan Jaksa, Hasto menegaskan dirinya mengikuti seluruh proses hukum dengan baik. Hasto juga mengingatkan agar supremasi hukum dan keadilan ditegakkan untuk membangun negara yang berlandaskan hukum. Saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satya Eva. Sebelumnya, Saudara, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan 2 jeratan pasal sekaligus, yakni pasal suap dan perintangan penyidikan. Dalam pasal suap, Hasto bersama Harun Masiku diduga melakukan penyuapan kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara di pasal perintangan penyidikan, Sekjen PDIP itu diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron. Hasto Kristianto diketahui sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya, tapi gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto kemudian melakukan gugatan pra-peradilan kedua, tapi gugatan itu juga telah dinyatakan gugur oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Kala itu Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadi menyebut berkas perkara tindak pidana Hasto telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat
sehingga hakim pra-peradilan tak punya wewenang lagi untuk memeriksa dan mengadili. Saudara, untuk informasi selengkapnya, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Andi Meidarwan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Putu, apa saja poin dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum tadi? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara, kurang lebih sama seperti yang sudah Anda jelaskan di awal begitu ya, bahwa ada beberapa hal khususnya tadi proses persidangan dengan agenda tunggal, mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dari KPK. Ini setidaknya ada 2 perkara yang diduga telah dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pertama, ini terkait dengan perintangan penyidikan, di mana jaksa meyakini juga tentu saja diiringi dengan bukti-bukti bahwa Hasto Kristianto ini melakukan upaya perintangan penyidikan terhadap penangkapan Harun Masiku ini dalam periode 2019 sampai dengan periode 2024. Tadi juga disampaikan dalam dakwaan bahwa pada 2019 ini kaitannya dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, dari upaya penyadapan begitu ya yang dilakukan, diketahui bahwa ada upaya pertama ini mencoba memerintahkan Harun Masiku lewat Nur Hasan untuk menenggelamkan telepon seluler supaya tidak bisa kemudian dicari keberadaannya dan juga ditelusuri oleh penyidik dari KPK. Tak hanya itu, juga ada arahan untuk kemudian datang ke kantor DPP, di mana kalau berdasarkan keyakinan dari jaksa penuntut umum ini secara radar begitu, posisi dari Hasto Kristianto ini juga ada di lokasi yang sama dengan Harun Masiku. Kemudian setelah itu baru ke PT IKA, dan setelah itu baru penyidik dari KPK ini tidak bisa menemukan Harun Masiku sampai dengan hari ini dan juga belum ditangkap dan statusnya masih merupakan DPO. Tidak hanya pada tahun 2019 saja, tapi juga pada tahun 2024, di mana jaksa meyakini ada upaya untuk menghilangkan barang bukti, di mana Hasto Kristianto ini memerintahkan stafnya Kusnadi untuk kemudian menenggelamkan atau memasukkan telepon seluler ini ke dalam air supaya ini menjadi kegiatan atau sifatnya antisipasi jika nanti penyidik KPK ini melakukan upaya paksa pada proses penyelidikan yang waktu itu dilakukan, dan Hasto Kristianto juga dipanggil sebagai saksi. Hal-hal itu yang kemudian dianggap atau diyakini oleh KPK dan juga jaksa penuntut umum yang ditulis dalam dakwaannya, bahwa Hasto Kristianto ini memenuhi unsur upaya perintangan penyidikan dan juga disangkakan dengan pasal-pasal berkaitan dengan perintangan penyidikan. Tak hanya dari sisi perintangan penyidikan saja, tapi juga ada perkara satu lagi yang didakwakan kepada Hasto Kristianto, yakni berkaitan dengan adanya upaya atau dugaan suap yang dilakukan secara bersama dengan Harun Masiku, di mana prosesnya ini kurang lebih terjadi pada Juli 2019, di mana pada saat itu ada proses PAW atau pergantian antar waktu karena caleg PDI Perjuangan yang sudah terpilih lolos masuk ke DPR ini meninggal dunia dengan suara yang terbanyak begitu, dan harusnya ini digantikan oleh caleg yang berada di bawahnya. Di peringkat ketiga ada Rizky Aprilia, tapi kemudian yang diperintahkan untuk maju menggantikan posisinya adalah Harun Masiku yang pada saat itu ada di peringkat ke-6. Nah, karena permintaan dari Hasto Kristianto ini kemudian ditolak oleh Rizky Aprilia, sehingga ada upaya lain yang dilakukan oleh Hasto, yaitu dengan cara menghubungi atau membuka komunikasi dengan KPU dan juga Bawaslu. Hal ini juga yang kemudian masuk dalam dakwaan dan diyakini oleh jaksa penuntut umum bahwa bukan hanya Harun Masiku saja yang melakukan proses penyuapan, tapi Hasto Kristianto dalam hal ini juga turut serta begitu ya, bersama-sama melakukan upaya-upaya tersebut. Tapi lagi-lagi ini masih tahap pertama, Vidi dan juga saudara, sehingga kita harus menunggu lebih dulu, baik itu kubu Hasto Kristianto ataupun juga kubu dari jaksa penuntut umum ini harus sama-sama membuktikan di ruang sidang mana klaim yang benar dan saksi, kemudian fakta-fakta juga mana yang benar, sehingga nanti majelis hakim bisa memutuskan di depan ruang persidangan. Vidi. Baik, Niputu Trisnanda, terima kasih untuk laporan Anda dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Saudara, KPK membuka peluang panggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai rumahnya digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini.
Yuk kita berbagi, berbuat baik bisa bikin sehat juga bikin glowing. Jaga kesehatan, minum tolak angin saat sahur dan berbuka untuk daya tahan tubuh. Perut kosong gak gampang masuk angin. Jaga kesehatan dan berbuat baik setiap hari. Orang pintar minum tolak angin. Berhadiah umroh. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat, no panas di dalam. Adem Sari. Cepat ademnya. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Berhadiah umroh. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Berhadiah umroh. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Berhadiah umroh. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. Aku approve. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi.
Vidi Batlolone masih menemani Anda di Kompas Siang. Saudara, KPK akhirnya mengumumkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. KPK juga membuka peluang memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai rumahnya digeledah terkait kasus ini. Kamis 13 Maret 2025, KPK mengumumkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Kelimanya adalah Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi, pimpinan Divisi Korsek Bank BJB Widi Hartoto, dan 3 orang pihak swasta pemilik agensi iklan, yakni Ikin Asikin, Suhendrik, serta Sopan Jaya Kusuma. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmowibowo menyatakan 5 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk 5 tersangka telah diterbitkan pada 27 Februari lalu. KPK dalam ini telah melakukan serangkaian upaya paksa yang telah kami laksanakan setelah surat penyidikan dikeluarkan, yaitu diantaranya terhadap kelima tersangka tersebut telah kami lakukan pencegahan atau pencekalan larangan bepergian ke luar negeri. Kemudian kami juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang kami duga terdapat barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses penggeledahan yang telah kami laksanakan. Dalam 3 hari terakhir, KPK juga menggeledah sejumlah tempat untuk mencari barang bukti. Rabu 12 Maret lalu, KPK menggeledah kantor pusat Bank BJB. Sebelumnya KPK juga menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi. Usai rumahnya digeledah, Ridwan Kamil menghilang dan sulit dihubungi. KPK pun membuka peluang memanggil Ridwan Kamil untuk memastikan keterkaitannya dengan kasus ini. Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini, saksi juga belum ya, karena belum dipanggil saksi, dan kapan akan dipanggil nanti pasti akan kita panggil karena di rumah yang bersangkutan beliau kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita cita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Terkait kapannya, tentunya sesegera mungkin akan kami panggil untuk seluruh saksi-saksi terkait dengan hasil penggeledahan yang kami laksanakan untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan. Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 2021 hingga 2023 diduga merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. Kerugian dihitung dari selisih uang yang diterima perusahaan agensi dengan yang dibayarkan ke media massa. Selisih itu digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB. KPK masih menelusuri siapa saja yang menerima dana ini. Tak hanya itu, tersangka Yudi dan Widi sebagai pejabat pembuat komitmen diduga melanggar aturan pengadaan barang dan jasa dengan menunjuk nama agensi yang telah disepakati dan mendapatkan imbalan atau kickback. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ninda Destiani dan juru kamera Baim untuk mengetahui perkembangan terkini kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB ini. Ninda, selamat siang. Ini sejak rumahnya digeledah KPK, apakah memang sudah ada pernyataan dari Ridwan Kamil? Apa tanggapannya dan apakah Anda juga sudah berusaha menghubungi Ridwan Kamil? Iya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Saat hari H penggeledahan rumah Ridwan Kamil yang berada di Cimbelit, Kota Bandung, yakni pada hari Senin lalu, awak media pada hari H pula ini memang tidak berhasil menemui Ridwan Kamil pada saat itu. Sejak dilakukannya penggeledahan pun kami tidak melihat penampakan atau sosok dari Ridwan Kamil ini keluar rumah ataupun menampakkan diri. Bahkan pada saat kami berusaha untuk memintai klarifikasi ataupun keterangan dari pihak yang bersangkutan, memang ini pihak dari Ridwan Kamil yang kemudian diwakili oleh stafnya ataupun tim suksesnya begitu, hanya saja mengeluarkan sebuah secari kertas di mana itu juga berisikan pernyataan dirinya membetulkan bahwa memang dirinya ini dilakukan penggeledahan rumahnya oleh pihak KPK. Namun dari poin tersebut Ridwan Kamil juga ini
akan turut mengikuti arahan dari KPK dan ikut kooperatif karena memang dirinya juga mengetahui bahwa KPK ini sudah bertugas dan memiliki wewenang untuk menggeledah rumahnya dalam kasus korupsi BJB ini. Tentu namanya ikut terseret karena memang disampaikan berdasarkan rilis dari KPK bahwa nama Ridwan Kamil yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 ini sempat disebutkan oleh salah satu saksi yang sempat diperiksa oleh pihak KPK, Vidi dan juga saudara. Namun setelah itu kemudian hingga saat ini berhari-hari kami tidak melihat adanya sosok Ridwan Kamil dan awak media pun masih berusaha mencari keberadaannya di mana. Kalau kami perhatikan begitu video dan juga saudara, setelah kemudian Ridwan Kamil ini selesai menjadi posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat, begitu yang kami lihat Ridwan Kamil ini aktif di kota Bandung dan seringkali pergi keluar kota Jakarta Bandung untuk mengisi kegiatan ataupun bertemu dengan rekan-rekannya begitu. Namun memang setelah kemudian kabar ini bercuat di berita yang kemudian telah dibenarkan begitu, Ridwan Kamil ini tidak menampakkan diri ke awak media hanya dengan modal satu secari kertas itu saja, Vidi dan juga saudara. Dan kami juga saat ini sudah sempat juga melihat rumah yang sempat digeledah oleh KPK juga, namun posisinya ataupun kondisi rumah yang ada di Cimbulit, Kota Bandung itu juga masih sepi ataupun tidak ada orang yang keluar ya saat kami melihat ke rumahnya, Vidi dan juga saudara. Sehingga tentu ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat ataupun awak media, kemana kemudian Ridwan Kamil ini, di mana keberadaannya begitu, Vidi dan juga saudara. Karena memang nama Ridwan Kamil ini ikut terseret dalam kasus korupsi BJB ini. Tadi disampaikan karena ada yang menyebutkan nama dirinya oleh saksi yang diperiksa oleh KPK. Tidak disampaikan siapa saksi tersebut yang menyebut nama RK, namun memang dengan adanya kasus korupsi ini, memang ini berkenaan ataupun berbarengan dengan pada saat Ridwan Kamil menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat. Kasus korupsi ataupun dugaan korupsi ini terjadi pada 2021 hingga 2023 untuk kemudahan periklanan yang rencananya ini akan ditayangkan di iklan di TV, media online cetak oleh pihak Bank BJB. Namun karena memang ternyata sudah ditemukan kecurangan, adanya perlawanan hukum oleh KPK maupun dari pihak BPK, sehingga disitulah baru ditetapkan sebanyak 5 tersangka, 2 dari internal BJB dan 3 lainnya ini merupakan pihak dari agensi swasta, Vidi dan juga saudara. Dan saat ini pula pihak KPK justru kemudian masih terus mengusut tuntas kasus korupsi ini. Karena memang rencananya kalau kemarin berdasarkan rilis ataupun rilis yang disampaikan oleh pihak KPK, rencananya memang akan ada pemeriksaan lanjutan di mana ini pemeriksaan terhadap saksi. Nah, dalam kasus ini poinnya disampaikan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat ini, Ridwan Kamil ini berpotensi akan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Karena pada dasarnya, Vidi dan juga saudara, pada saat penggeledahan pada hari Senin lalu di rumah yang Cimbulit, Kota Bandung itu, KPK ini berhasil menggeledah dan juga berhasil menyita sejumlah barang bukti. Ada sejumlah dokumen, lalu juga ada sejumlah barang elektronik yang tidak disebutkan apa saja situ. Namun memang nantinya kemudian jika RK ini dimintai keterangan ataupun dipanggil sebagai saksi untuk dimintai klarifikasi apakah kemudian barang-barang tersebut ini ada relevansinya ataupun ada keterkaitannya dengan kasus korupsi di Bank BJB untuk kebutuhan iklan ini, Vidi dan juga saudara. Nanti kami juga setelah ini akan terus berusaha kemudian hingga sosok Ridwan Kamil ini ingin memberikan pernyataannya ke depan awak media demi kebenaran. Vidi. Baik, Ninda Destiani, terima kasih untuk laporan Anda terkait dengan kasus korupsi Bank BJB ini. Saudara, sebuah kendaraan terendam banjir di San Juan Capistrano dan lumpur berserakan di jalan-jalan di Los Angeles, Amerika Serikat. Kendaraan dan properti rusak serta pohon tumbang saat tornado menerjang.